PSSI telah merilis daftar 32 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei mendatang. Palermo gagal promosi ke Serie A setelah kalah di babak playoff. Dengan tersingkirnya Palermo, Emil Audero dipastikan akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Media Cina menyebutkan bahwa kontrak pelatih mereka, Branko Ivankovic, bisa berakhir jika gagal membawa Cina lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo para pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kabar gembira datang dari PSSI. Skuad Garuda resmi diumumkan untuk mengarungi sisa laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 3. Siapa saja amunisi yang disiapkan Coach Patrick Kluivert untuk menghadapi China dan Jepang? Yuk, kita bedah satu persatu. PSSI telah merilis daftar 32 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei mendatang. Pemusatan latihan di Bali ini untuk memastikan performa terbaik saat menjamu Cina pada tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan kemudian terbang ke Jepang pada tanggal 10 Juni. Dua laga yang akan sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi ini. Mari kita lihat nama-nama yang kembali dipercaya. Pilar-pilar seperti Rizky Ridho, sang jenderal lini belakang, Marcelino Ferdinand, gelandang kreatif yang penuh kejutan, dan tentu saja, Ole Romagnoli, ujung tombak yang diharapkan kembali tajam, semuanya masuk dalam daftar. Kepercayaan pelatih pada mereka tentu bukan tanpa alasan. Namun, ada satu nama yang cukup mengejutkan para pecinta sepak bola. Ragnar Oratmangun, pemain naturalisasi yang selalu menjadi andalan, kali ini tidak terlihat dalam daftar. Exco PSSI Arya Sinulinga telah memberikan penjelasannya. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa absennya Ragnar disebabkan oleh kondisi kesehatan. Kita doakan semoga Ragnar segera pulih dan bisa kembali memperkuat Garuda di laga-laga berikutnya. Ketidakhadiran Ragnar ini bukanlah kabar baru. Merujuk dari data di situs Transfermarkt, pemain yang bermain di Liga Belgia ini sudah absen membela klubnya, FC Vidender, sejak tanggal 20 Maret tahun 2025. Alasan yang tertera di sana adalah infeksi. Lebih lanjut, pada pertengahan April lalu, pelatih FC Vidender, Vincent Uffraert, juga sempat memberikan pernyataan mengenai kondisi Ragnar. Vincent Uffraert menyebutkan bahwa Ragnar belum fit, sedang berjuang melawan virus. Sayangnya, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai jenis virus apa yang sedang dialami Ragnar, yang membuatnya harus menepi cukup lama dan kini berdampak pada partisipasinya di timnas Indonesia. Menanggapi berbagai pertanyaan dan spekulasi dari para supporter, Ragnar Oratmangun akhirnya memberikan sedikit klarifikasi melalui sebuah postingan di media sosialnya. Dalam postingannya, Ragnar menyampaikan, "Dear supporter, karena kondisiku, aku tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk dua laga terakhir di babak ini. Aku tidak ingin berada di tempat lain selain di atas lapangan, berjuang untuk Garuda. Tapi kesehatan lebih utama. Musim panas ini, aku akan berusaha sekuat tenaga agar bisa fit 100% di awal musim baru." Pernyataan tulus dari Ragnar ini tentu memberikan sedikit gambaran mengenai situasinya. Meskipun berat karena tidak bisa membela timnas di momen penting ini, kesehatan memang menjadi prioritas utama. Kita bisa merasakan bagaimana keinginan kuat Ragnar untuk berada di lapangan dan membela merah putih. Sebagai supporter, mari kita hargai keputusan Ragnar dan mendoakan agar ia segera pulih total. Semangat dan dukungan kita tentu akan menjadi motivasi baginya untuk kembali lebih kuat di musim depan. Dan tentunya, kembali membela timnas Indonesia. Absennya Ragnar tentu menjadi kehilangan bagi timnas, namun kita percaya Coach Patrick Kluivert telah menyiapkan strategi dan pemain pengganti yang siap memberikan yang terbaik. Mari kita terus memberikan dukungan kepada seluruh pemain Garuda yang akan berjuang di laga melawan Cina dan Jepang. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa update terus seputar timnas Indonesia. Di sisi lain, kabar baik datang dari sisi kanan pertahanan. Asnawi Mangkualam, yang sempat absen di FIFA Matchday Maret lalu, kini kembali dipanggil. Penampilan solidnya di Liga Thailand tampaknya menjadi pertimbangan utama bagi Coach Patrick Kluivert. Kembalinya Asnawi tentu akan menambah soliditas lini belakang dan daya gedor dari sayap kanan. Nah, yang menarik lagi, Coach Patrick Kluivert memberikan kejutan dengan memanggil beberapa pemain yang bersinar di Liga 1. Ada Stefano Lillipali, gelandang serang syarat pengalaman yang kembali mendapatkan kesempatan. Kemudian ada Septian Bagaskara, penyerang yang menunjukkan ketajamannya.
Tak ketinggalan, si kembar energik dari PSM Makassar, Yakob dan Yance Sayuri, juga ikut dalam pemusatan latihan. Dan di bawah Mister Gawang, kita kedatangan Reza Arya, kiper muda berbakat yang semakin matang. Ini menunjukkan bahwa Coach Kluivert memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal yang memang layak. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin. Peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 memang tipis, tapi asa untuk melaju ke babak keempat masih sangat terbuka lebar. Syaratnya, kita wajib memaksimalkan 2 laga kandang dan tandang melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan China di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni akan menjadi laga krusial. Kemenangan akan membuka jalan lebar bagi timnas Indonesia. Setelah itu, tantangan berat menanti di markas Jepang pada tanggal 10 Juni. Pengalaman melawan tim skuad Jepang akan menjadi ujian sekaligus kesempatan berharga untuk mengukur level timnas Indonesia saat ini. Inilah dia daftar lengkap 32 pemain di Garuda Calling kali ini. Kiper, Hernando Ari, Marten Paes, Reza Arya, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Belakang, Justin Hubner, Mees Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Tengah, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Chu Aon. Sayap kanan, Yakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Asnawi Mangkualam. Sayap kiri, Yance Sayuri, Shane Patinama, Calvin Verdong, Pratama Arhan, dan Dean James. Depan, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Romeni, Rafael Struik, dan Egy Maulana. Dalam Garuda Calling kali ini, kita bisa melihat perpaduan menarik antara pemain naturalisasi dan talenta lokal yang terus berkembang. Kehadiran pemain-pemain muda juga memberikan harapan akan regenerasi yang positif di tubuh timnas. Ada kabar terbaru juga nih terkait salah satu kiper naturalisasi kita, Emil Audero. Sayangnya, Palermo gagal promosi ke Serie A setelah kalah di babak playoff. Namun, ini justru menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Karena dengan tersingkirnya Palermo, Emil Audero dipastikan akan kembali ke klub induknya, Como, yang bermain di Serie A. Dan yang lebih penting lagi, ia kemungkinan besar akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Kehadiran Emil sangat krusial, mengingat Marten Paes harus absen melawan Cina karena akumulasi kartu. Sementara itu, kabar dari kubu lawan, Cina, juga cukup menarik. Pelatih mereka, Branko Ivankovic, dikabarkan berada di ujung tanduk. Media Cina menyebutkan bahwa kontraknya bisa berakhir jika gagal membawa Cina lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Cina berada di juru kunci grup C dengan 6 poin. Kekalahan dari Indonesia di Jakarta bisa menutup peluang mereka untuk melaju lebih jauh. Ini artinya, pertandingan melawan China akan menjadi pertaruhan besar bagi kedua tim. Kita sebagai supporter tentu berharap Garuda bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan meraih kemenangan penting. Mari kita berikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Semoga pemusatan latihan di Bali berjalan lancar dan para pemain bisa tampil maksimal di 2 laga penentuan nanti. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia hanya di channel ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Tulis juga di kolom komentar prediksi kalian untuk pertandingan melawan China. Berikan komentar dukungan kalian di bawah dan bagikan video ini ke seluruh pecinta sepak bola tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Cita Kalista Prosa FM melaporkan untuk Football News.